Dua pertanyaan. Oh, siap, nggih. Dua pertanyaan, nggih. Hanya satu sesi dan dua pertanyaan. Kalau ini sudah titah kiai harus dituruti. Sekalipun panitia minta 3 ya, harus manut 2. Nggih, monggo yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul Anam, asal Pasuruan. Saya mau tanya Gus, ngapunten saya. Jadi saya pernah ngaji nggak tahu ngajinya itu agak ngantuk atau gimana ya. Ngaji Adabul Alim itu disebutkan bahwasanya ketika kita mencari seorang guru itu dianjurkan untuk istikharah atau melihat kriteria guru tersebut. Jadi problemnya kali ini hampir semuanya mungkin ya, ini yang saya lihat di mana-manapun itu karena ada sistem madrasah atau sekolahan, orang itu ketika ngaji nggak tahu gurunya itu udah diistikharoi kepingin ngaji ke ini, akhirnya salah Gus. Jadi ditetapin ngajinya sama ini, jadi nggak tahu sistem keilmuannya gimana, kita anggar ngaji aja gitu Gus. Anggar ngaji jadi nggak tahu apa beliau itu alim atau enggak karena udah ketetapan dari suatu madrasah tersebut, ketetapan dari suatu lembaga tersebut, nggak tahu pasnya gurunya itu. Jadi gurunya nggak benar, muridnya apalagi gitu. Nah, kalau Mbah Hasyim dulu habis dari ya ini tahqiq ke ya ini, tahqiq ke ya ini gitu. Jadi mantan ikut betul. Satu lagi? Satu lagi. Yang sebelah sana mungkin? Oh iya itu, masnya yang tunjuk tangan. Bisa langsung ke sini? Oke. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya hanya memenuhi saja biar lengkap yang bertanya. Sering kita dengar bahwasanya perkataan al-masyhur bi barakatil mastur. Kami ingin memberi lebih penjelasan karena kan juga banyak artis-artis yang terkenal. Apakah juga bi barakatil mastur? Itu seperti sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Yang tadi pertama kan bagian saya jawab nomor 1. Yang kedua sudah kali kamu. Untuk soal pertama atas nama dari Mas Khairi. Khoi yang kedua dari Mas Choi. Yang kedua Mas Rizky dari Mojokerto. Tadi ada Choi itu maksudnya bagaimana ya? Oh gitu, baik, silakan Gus. Semoga akan itu nggak berdasar suudzon tuh tanya. Nah itu kan redaksinya Mbah Hasyim hanya ngendikan yang bagi ya, sebaiknya anjurannya kalau milih guru itu ya di istikharah. Itu konteksnya itu final tabasal amr, di mana-mana istikharah itu ketika iltibas. Tapi kalau sudah gurunya jelas, pondoknya jelas, sanadnya jelas, saran saya malah tidak usah istikharah. Dulu ketika beberapa teman ditunjuk kiai untuk nikahi dalam, itu mau istikharah kiainya tersinggung, nanya aku berarti gue istikharah itu. Jadi itu lazim saja Mas Khairi itu ya, kalau istikharah itu fima idzal tabasal amr, di mana-mana istikharah itu untuk hal-hal yang mirip iya mirip tidak itu. Tapi kalau sudah jelas ya enggak. Masa saya ngaji bangun istikharah dulu sama Mbah Hasyim istikharah dulu. Nah kalau sama ini istikharah dulu. Nikah juga gitu, kalau jelas cantik nasabnya jelas enggak usah istikharah. Kalau gendut keriting lah itu harus istikharah. Jadi intinya itu ya kira-kira gitulah kira-kira. Jadi di mana-mana istikharah itu kan mencari pilihan, itu ya dalam hal yang masih iltibas. Kalau sudah jelas ada perlu apa? Istikharah. Lama-lama kamu nyari ilmu apa enggak, istikharah dulu. Makan apa enggak, istikharah dulu. Ya ribet, jadi ini gurunya ini gimana Mas Tali kok tanya begitu.
Ndak guru juga harus digojlok supaya itu dikasih tahu. Jadi istikharah itu ketika terjadi iltibas. Lama-lama kamu NU apa ndak istikharah dulu. Mondoknya di Duir NU apa ndak istikharah dulu itu kan gak ngergani. Sudah jelas ya itu ya. Terus yang kedua apa tadi pertanyaan? Ndak, itu kalau tag terkenalnya itu wakam bin masyhur bi barokatil mastur. Nah itu pastilah. Semua nabi, semua kiai yang mau hibah tadi kata Pak Musta'in itu kan mesti pernah ngaji Nabi Khidir. Nabi Khidir itu mastur. Atau misalnya Imam Bukhari seterkenal itu pernah ngaji sama Imam Humaydi, ya kan lebih terkenal Imam Bukhari. Orang sehebat Mbah Hashim juga punya guru-guru yang mungkin kita tidak tahu. Banyaklah wakamin masyhur barokatil mastur. Itu banyak itu. Seperti Imam Syafi'i sampai alim seperti itu ya karena punya mitra debat namanya Syaiban Ar-Ra'i. Tapi ada mastur-mastur banget, pada akhirnya ya ketahuan karena ya ada yang mendokumen. Jadi misalnya banyak hadisnya Nabi itu diriwayatkan oleh sahabat yang kita itu malah nggak pernah dengar. Itu normal ya. Saya ulang lagi itu normal ya. Yang jelas itu yang real itu ya al-madrasatul ula. Apapun hebatnya seorang tokoh pasti ada ibunya atau istrinya, kalau bahasa gaulnya itu ada perempuan yang di belakang, itu pasti. Saya bisa seperti ini itu diantaranya ibu itu kalau didik itu luar biasa. Jadi saya kalau sebelum sekolah itu kalau dulu itu harus korah-korah, itu harus isa-isa. Padahal saya anaknya kiai punya tanda, karena beliau ingin menanamkan wong nak mangan ya tanggung jawab, kudu isa-isa dhewe. Sampai sekarang saya sudah jadi kiai itu ya masih keterusan. Saya sampai sekarang biasa bikin kopi sendiri saya. Bukan niat tawaduk ya, karena kesuwen melarat atau kesuwen biasa tidak tahu saya itu. Padahal bapak saya sudah kiai, ibu saya kiai. Jadi ajaran yang mastur itu penting. Jadi dulu misalnya ulama siapa saja, Imam Syafi'i punya mitra debat namanya Syaiban Ar-Ra'i. Nabi Musa pernah ketemu Nabi Khidir. Terus Imam Ahmad bin Hambal bisa sekuat itu dia punya teman yang nasihati beliau. Nanti kalau kamu disiksa karena mengatakan Quran itu kalam qadim, kamu tenang saja. Aku itu kata orang itu tadi, teman ketemu di jalan tapi bukan teman akrab. Aku itu maling, demi bodoni dipukuli biasa, padahal demi bodoni, demi maling. Kamu demi hak harus lebih berani katanya. Itu kata Imam Hamal, walam yazal atulah, saya selalu mendoakan dia karena nasihatnya dia itu sangat luar biasa. Jadi kalau di wali abdal itu kan mesti ada wali yang kumul, wali apa, makanya masyhur wa kamim masyhurin bi barokati mastur. Itu normal lah. Jadi dulu semua kiai itu pasti punya teman debat, dan itu kadang-kadang orang biasa. Yang masyhur yaitu tadi Imam Syafi'i itu punya mitra debat namanya Syaiban Ar-Ra'i. Itu secara lahir dia ya penggembala ya, tapi kalau Imam Syafi'i datang ke situ tuh debat berjam-jam, dan itu luar biasa namanya Syaiban Ar-Ra'i. Jadi saya mohon itu normal sekali karena tadi rubba asa akhbar madbu'in bil abwab law aqsama 'ala Allah la barrahu. Jadi banyak orang yang secara lahir itu ditolak di mana-mana, tapi sebetulnya orang ini sekali ngendikan itu didengar oleh langit. Tapi kamu juga gak boleh anti terkenal. Kata Imam Ghazali, tidak ada mansib yang sebarokah terkenal. Jangan kira kalau Nabi itu hurrima a'dzamal amrain, yaitu semua Nabi itu terkenal, dan barokahnya terkenal, Islam bisa diperdengarkan di seluruh dunia. Jadi kalau kamu ya jangan terlalu muji humul. Awalu hadad din al-ilam. Pertama Nabi jadi Nabi apa? Pertama yang dilakukan adalah memaklumatkan diri kalau beliau adalah seorang Nabi. Dan ketika sebuah kebenaran, apa yang diharamkan? Kitmanul ilm. Jadi kamu ya jangan terus muji yang humul. Terkenal itu juga barokahnya banyak, karena kitman itu diharamkan. Dan ketika seorang nabi jadi nabi, pertama kewajibannya apa? Membuat pengumuman at-tahaddi bin nubuwah, memaklumatkan diri kalau beliau adalah seorang nabi. Jadi ya seperti itulah, yang penting seimbang. Tapi yang penting pesan saya tadi itu loh, kalau bilang ajmain itu jangan kayak wiridan. Itu maklumat dari seorang Mbah Hasyim Asy'ari bahwa ciri khas ahli sunnah adalah ikramu jami'is